Saudara, dua anggota TNI pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan Lampung kini telah ditahan. Dua anggota TNI pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan Lampung, yakni Peltu Lubis dan Kopka Basarah telah ditahan setelah menyerahkan diri untuk menjalani investigasi. Kapendam 2 Sriwijaya bilang tim gabungan sudah dibentuk untuk menginvestigasi peran 2 anggota TNI di lokasi judi sabung ayam serta senjata api yang digunakan. Aman. Gue nggak asli. Kalau kata lu udah aman kok. Mereka kata Kapolda tadi. Kopka Basarah dengan Peltu Lubis. Saya garis bawahi kembali terkait dugaan-dugaan tersebut. Yang pertama, kepemilikan sabung ayam, penembakan ini masih dalam proses investigasi. Banyak hal yang secara perlahan dengan tim gabungan yang lagi mau bekerja, perlu uji juga dari beberapa lab, perlu juga keterangan-keterangan dari para saksi. Nah, sementara ini masih dalam investigasi. Sementara itu, Saudara Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mendesak penegak hukum agar menjatuhi hukuman berat terhadap pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan Lampung. Habibur Rahman menyebut para pelaku layak dihukum mati. Pelakunya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Kami berharap agar pelakunya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan jika memang terjadi perencanaan terhadap pembunuhan, maka pelaku layak untuk dihukum mati. Perbuatan pelaku sangat keji karena telah melenyapkan nyawa manusia bahkan di bulan suci ketika 3 anggota Polri tersebut menjalankan tugasnya memberantas kegiatan maksiat. Sekali lagi kami meminta pelaku dihukum setegas-tegasnya dan seberat-beratnya. Tiga polisi gugur akibat tertembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung pada Senin sore. Berpulangnya korban membawa duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga korban berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman setimpal. Seluruh keluarga besar dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras pasti setuju dan sepakat dengan keinginan kami dan keinginan semua masyarakat Indonesia anggota Polri almarhum bertiga ini menjalankan tugas negara untuk memberantas kemaksiatan di bulan Ramadan puasa, malah dihabisi begitu. Jadi kami mohon hukumnya beratnya, mohon penegak hukum. Kita nggak usah pandang siapa pelakunya, manusia sama. Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau anumerta kepada 3 polisi yang gugur. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dinaikkan pangkat menjadi AKP Anumerta Lusianto. Sementara Bribda Galip Suryaganta dinaikkan 1 pangkat menjadi Bribtu Anumerta Galip Suryaganta dan Bribka Petrus Aprianto menjadi Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Selain kenaikan pangkat anumerta, polisi juga memberikan santunan kepada para ahli waris. Adanya keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang anggota Polri yang ditetapkan gugur dalam melaksanakan tugas kepolisian. Bapak Kapolri memberikan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap anggota Polri dan khususnya dengan peristiwa tersebut terhadap 3 personel diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Jenazah 3 polisi yang gugur telah dimakamkan. Bribtu Anumerta Galip dimakamkan di kampung halamannya di Bandar Lampung. Sementara AKP Anumerta Lusianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto dimakamkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV.
informasi lebih lengkap terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus ini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga juru kamera Julian Fernando di Polda Lampung. Selamat pagi Abel. Abel, seperti yang kita tahu, 3 jenazah polisi ini sudah dimakamkan kemarin. Hasil otopsi juga memang sudah, proses otopsi memang sudah dilakukan. Perkembangan selanjutnya seperti apa terkait dengan investigasi bersama TNI dan juga Polri? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Terkait dengan investigasi tentu saja masih terus berlanjut karena pengusutan kasus ini masih akan terus dilakukan begitu ya. Terkait dengan investigasi ini gabungan antara TNI dan juga Polri, dan nantinya rencana pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk Pangdam Sriwijaya ini akan datang ke Polda Lampung untuk bertemu dengan Kapolda Lampung, tentu saja berbicara terkait dengan kasus ini. Adisti dan juga saudara. Nah, mengingat kasus ini juga menjadi sorotan banyak hal, ini terkait dengan kematian dari 3 personil yang melakukan penggerebekan sabung ayam, tetapi gugur atau tewas dan melibatkan anggota TNI sebagai pelakunya. Cerita sedikit terkait dengan kronologi Adisti dan juga saudara, pada tanggal Senin 17 Maret pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, sejumlah 17 personil polisi dari Polres Waikanan ini melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Nah, pada saat itu polisi melakukan penggerebekan dan mengeluarkan senjata, lalu mengeluarkan beberapa tembakan peringatan. Tetapi nahasnya memang untuk tembakan tersebut ada tembakan balasan. Dan dari tembakan balasan ini menyebabkan 3 personel dari polisi ini gugur atau meninggal dunia. Lalu jenazahnya memang langsung dilakukan otopsi, di mana hasil otopsi dari tim DVI Bidokes dan juga RS Polda Lampung ini memang menyatakan ada beberapa luka dan juga ada proyektil yang memang saat ini sudah dikeluarkan dari bagian tubuh dari ketiga jenazah tersebut, dan saat ini juga sudah diamankan sebagai barang bukti ada 12 selongsong peluru yang memang sudah dikeluarkan dari bagian tubuh 3 personel polisi tersebut, dan saat ini proses investigasi masih terus berlanjut. Adisti dan juga saudara, tentu saja dengan hal ini karena melibatkan 2 anggota TNI yang kemarin juga sudah melakukan penyerahan diri begitu, dan saat ini ditahan di Detasmen Polisi Militer Lampung, yakni ada Peltu Lubis dan Supramil Negara Batin, lalu juga ada Kopka Basyarsyah anggota Supramil Negara Batin yang sudah menyerahkan diri dan saat ini sudah dilakukan penahanan. Kemarin juga dari Kapendam Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Saputra Siregar ini menyatakan bahwa memang untuk lokasi tempat penembakan ini memang bisa dibilang dalam tanda kutip Texas begitu atau gelap, atau biasa dilakukan judi sabung ayam, dan di situ juga biasa dilakukan jual beli senjata ilegal rakitan begitu. Nah, tentu saja ini juga menjadi fokus terkait dengan pengusutan kasus ini, tidak hanya kepemilikan senjata saja, Adisti dan juga saudara. Kalau kepemilikan senjata memang tetap akan diusut begitu ya, terkait dengan kepemilikannya, lalu bagaimana terkait dengan wilayah tersebut yang bisa dengan mudah untuk memperoleh senjata rakitan ilegal tentu saja. Ini juga terkait dengan bagaimana fenomena judi sabung ayam yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Nah, memang kalau informasi yang kami dapatkan, ini ada dugaan terkait dengan wilayah sabung ayam ini, kepemilikannya adalah dari 2 anggota TNI yang menjadi pelaku penembakan tersebut. Nah, tapi ini nanti kami masih akan terus update dan kami nanti akan bertanya langsung dengan Pangdam Sriwijaya dan juga Kapolda Lampung yang nanti sekiranya pukul 11 waktu Indonesia Barat akan bertemu dan membicarakan terkait dengan hal ini. Lalu Adisti dan juga saudara, tentu saja dengan adanya kasus ini kita akan mengetahui bagaimana kepemilikan senjata ini melalui uji balistik, karena kemarin kan sudah diamankan terkait dengan 12
proyektil begitu ya yang diambil dari bagian tubuh atau dari bagian tubuh dari ketiga polisi ini, dan nanti kita akan tunggu hasilnya akan seperti apa. Adisti dan juga saudara, tentu saja dengan kasus ini menunjukkan bagaimana bahayanya aparat pemegang senjata berada di tengah-tengah masyarakat sipil dan berperan dominan dengan senjatanya. Dan tentu saja ini juga menunjukkan bagaimana backingan dari kriminalitas masih kerap dilakukan aparat bersenjata. Karena itu hal ini harus benar-benar ditindak tegas. Dalam hal ini karena karena hal ini 3 personel dari polisi ini sudah meninggal dunia pada saat gugur. Kemarin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat anumerta kepada ketiga anggota polisi tersebut. Ibtu Lusianto ini menjadi AKP atau Ajun Komisaris Polisi, lalu Bribka Petrus ini menjadi Ajun Inspektur Polisi 2 atau AIBDA, dan juga Bribda Galip menjadi Brigadir 1 atau Bribtu. Jadi kita akan terus nantikan Adisti dan juga saudara, dan pastinya kita harus melihat kasus ini secara terang benderang terkait dengan pengusutan investigasi, lalu juga hasilnya seperti apa terkait dengan kepemilikan senjata dan juga fenomena sabung ayam. Kembali ke Anda. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Informasi terbaru bahwa nanti jam 11 Pangdam Sriwijaya ini akan mendatangi Polda Lampung untuk menemui Kapolda Lampung terkait dengan bagaimana investigasi bersama dilakukan TNI Polri, tidak hanya soal kasus penembakan tapi juga soal kepemilikan senjata api dan juga dugaan dari kepemilikan arena judi sabung ayam. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga juru kamera Julian Fernando melaporkan langsung dari Polda Lampung.